Halo Bapak Ibu Saudara, senang bertemu dengan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo. Kita bersyukur karena Tuhan memampukan kita untuk ada dan boleh memberikan kita kesehatan. Dan Bapak Ibu, saya hendak membawa kita dalam renungan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, dan saya akan bacakan beberapa ayat. Saya tidak bacakan untuk semua ayat, namun saya ambil dalam perikop yang kedua tentang perpecahan dalam jemaat. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dan seterusnya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Ayat yang terakhir 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin untuk firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, Paulus sendiri menyerukan untuk menyampaikan surat tentang Injil Kristus kepada jemaat, agar jemaat tidak terpecah belah. Yang Paulus inginkan hanya satu Injil dalam Kristus, bukan versi Apolos, bukan versi Kefas, bukan juga versi tentang yang disampaikan oleh Paulus itu sendiri. Makanya penekanan Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka jangan melihat siapa yang menyampaikannya tentang Injil, tetapi langsung kepada Injil itu, langsung kepada Kristus itu sendiri, bukan mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar yang justru bukan Injil murni. Ini menimbulkan, Bapak Ibu Saudara, perpecahan dalam jemaat, di mana orang dikaburkan dengan Injil, di mana Injil itu tereduksi dari yang sebenarnya Injil murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi melewati kelompok-kelompok tertentu, justru Injil ini mulai dikaburkan. Kenapa dikaburkan, Bapak Ibu Saudara? Karena maknanya bukan kepada salib dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, tetapi justru menekankan macam golongan-golongan tertentu, menekankan kelompok-kelompok tertentu yang sehingga dikenal dalam golongan Kefas, Paulus, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasul Yesus Kristus. Yang dia inginkan adalah apa yang ia sampaikan dengan suratnya, ini murni-murni adalah Injil Kristus. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-17, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Jadi kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudara, Paulus diutus itu untuk memberitakan Injil. Karena dalam Injil ini ada hikmat dan kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Injil ini, maka apa yang merupakan makna tertinggi Injil, yaitu salib Kristus atau pengorbanan Kristus, itu betul-betul tersampaikan dengan tidak sia-sia. Bagi golongan Yahudi, Bapak Ibu Saudara, hal ini dipertanyakan. Bahkan bagi golongan orang Yunani, Injil Kristus itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Namun Bapak Ibu Saudara, perlu kita baca selanjutnya untuk melengkapi perikop ini dalam ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia,
dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang lemah, yang kelihatan bodoh menurut takaran manusia, justru lebih kuat dan lebih bijaksana. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, tetapi akan membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui, sehingga tentu perpecahan dalam sebuah kelompok jemaat atau umat itu memang biasa atau wajar terjadi. Namun ketika kita beranjak atau memiliki dasar yang kokoh dalam Injil yang sesungguhnya, maka itu akan bisa diatasi. Tapi realitas zaman sekarang, gereja saja terbagi atas berbagai denominasi. Bahkan di dalam denominasi tertentu juga terbagi atas ajaran dan doktrin-doktrin tertentu, Bapak Ibu Saudara. Namun di atas semuanya itu kita tetap harus kembali ke Alkitab, harus kembali kepada Injil Kristus. Karena di dalam pengorbanan dan salib Kristus, itulah yang utama yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di luar pemahaman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan penebus kita dari segala dosa, ketika itu tidak disampaikan, menganggap Kristus hanya sebagai guru atau orang biasa, atau hanya sebagai nabi atau imam, itu merupakan ajaran yang harus kita jauhi. Karena dituntut dalam Injil bahwa di dalam salib itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita sebagai umat Tuhan dimanapun berada, perpecahan atau pertentangan itu lumrah terjadi di seluruh keberadaan umat manusia. Namun harus tetap memiliki dasar yang kokoh agar imannya tidak terpecah bahkan menjauh dari Tuhan. Tetapi iman kita harus tetap bersandar kepada Injil yang murni di dalam Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang kami sudah dengarkan. Setiap umat-Mu, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini diberkati, dikuatkan dalam iman, sehingga boleh tetap bersandar kepada Tuhan, mengimani Tuhan sebagai Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kami, dan menjauhkan segala bentuk pertentangan dan persoalan. Walaupun tentu di dalam dunia ini ada berbagai macam hal yang mungkin membuat kami bisa tercerai-berai berkenaan dengan iman, kepercayaan, dan ajaran. Namun di atas semuanya itu kami sudah memiliki Engkau ya Tuhan. Kami sudah memiliki kitab suci yang harus kami baca untuk kami boleh tahu kebenaran yang sesungguhnya hanya datang dari Engkau saja di dalam Putramu Yesus Kristus yang sudah hadir sebagai manusia, yang mati bagi kami, yang sudah menebus dosa dan kesalahan kami, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Lindungilah kami selalu dalam aktivitas kami, beri kami bijaksana, dan ajarkanlah kami untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan dan renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Salam sehat, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.